Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan masuk materi baru ya, itu tentang fungsi. Mungkin di SMP kamu sudah pernah belajar tentang relasi dan fungsi. Nah, sekarang saya ulangin ya. Relasi itu dari himpunan A ke himpunan B adalah hubungan yang memasangkan anggota A dengan anggota B. Itu merupakan pengertian dari relasi. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, relasi itu misalnya kayak mana? Hubungan antara teman sebangku kamu, hubungan antara anak dengan orang tua, terus hubungan antara guru dengan murid, itu termasuk relasi ya. Nah, kalau fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah hubungan yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Itu ya bedanya. Oke, contohnya misalnya antara kamu teman sebangku itu yang satu pandai matematika, yang satu pandai bahasa Inggris. Nah, kalian kan pasti ada hubungan kan? Ya, relasinya apa? Relasi pertemanan. Dan fungsinya apa? Nah, ketika kamu kesusahan belajar bahasa Inggris, dia membantu kamu, dan ketika dia kesusahan belajar matematika, maka dialah yang membantu kamu. Jadi saling kan? Nah, itu namanya fungsi. Contoh fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bisa kamu simpulkan kalau dia fungsi udah pasti relasi, tapi kalau relasi belum tentu dia ada fungsinya. Gitu ya. Oke. Nah, itu merupakan pengertian dari relasi dan fungsi. Biar lebih paham, coba kamu lihat. Ini ada diagram pen ya. Nah, dari diagram panah di bawah ini, manakah yang merupakan fungsi? Lihat, fungsi apa pengertiannya? Hubungan yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Berarti tidak boleh lebih dari satu. Nah, kalau gitu kita lihat gambar yang pertama. Lihat ya, A ke 1, B ke 2, C ke 3. Berarti ini merupakan fungsi. Ya, ini merupakan fungsi. Kenapa? Karena sesuai sama dengan pengertiannya. Tepat satu kan yang dipasangkan, ada nggak lebih dari satu? Tidak ada. Oke, sekarang yang kedua. A, ada pasangannya? Tidak. Nah, berarti ini termasuk fungsi? Enggak. Kenapa tidak termasuk fungsi? Karena ada salah satu di daerah bagian A tidak memiliki pasangannya kan, tahu nih? Nggak ada dipasangkan ke B kan? Berarti ini termasuk apa? Ini termasuk relasi. Ya, dia termasuk relasi. Ingat, pengertian fungsi tepat satu, berarti harus pas satu yang dipasangkan. Oke, kita lihat lagi gambar yang ketiga. A ke 1, B ke 2, B ke 3. Loh, udah lebih dari satu. Termasuk fungsi? Tidak, Bu. Berarti dia termasuk apa? Relasi. Itu ya. Nah, sekarang yang terakhir. Ini termasuk relasi atau fungsi? Coba lihat. A ke 2, B ke 1, C ke 3. Berarti dia termasuk, ya benar, fungsi. Kenapa? Karena dia dipasangkan tepat satu. Jadi udah bisa ya beda dari relasi dan fungsi. Nah, sekarang saya mau lanjut. Kalau di fungsi itu ada namanya domain, kodomain, dan range. Nah, kalau domain itu namanya daerah asal. Nah, contohnya di sini, ini daerah asalnya yang mana? A, B, C, ya kan? Ini daerah asal. Nah, yang B ini namanya kodomain atau daerah kawan. Kawannya yang mana? 1, 2, dan 3. Kalau gitu, RF. RF itu apa? Range, daerah hasil. Daerah hasilnya yang memiliki pasangan. Berarti yang mana aja? 1, 2, dan 3. Oke, domainnya yang mana? Yang A, B, C. Kodomainnya yang mana? 1, 2, 3. Range-nya juga 1, 2, 3. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang lihat contoh yang kedua ini. Tentukan DF. DF itu apa? Domain, ya, daerah asal. KF, kodomain, daerah kawan. Kemudian RF, range, daerah hasil. Kita lihat gambarnya. Kalau daerah asal, semua yang A ini, daerah asalnya apa aja? Kita tulis A, B, C, D, dan E. Itu daerah asal. Daerah kawan atau kodomain. Siapa kawannya di sini? Ya, kamu tulis 1, 2, 3, 4, dan 5. Selesai. Sekarang daerah hasil, lihat yang ada pasangannya di A.
A ke 1. Berarti range yang mana? 1. Terus mana lagi yang ada pasangan? 2. Kemudian yang mana lagi? 4 dan 5. Bu, 3 kok enggak? Kenapa? 3 tidak ada pasangannya. Oke, itu dia ya. Bisa ya ngebedain yang mana namanya daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil. Gampang kan? Nah, kemudian ada pertanyaan selanjutnya. Apakah termasuk fungsi diagram berikut? Nah, kira-kira termasuk fungsi enggak? Tidak. Kenapa? Jawabannya tidak. Alasannya karena ada satu daerah asal yang tidak memiliki pasangan. Kok 1? Ada 2 ternyata ya, C sama E. Berarti ada 2 anggota di daerah asal yang tidak memiliki pasangan. Berarti dia bukan merupakan fungsi, tetapi ini apa namanya? Relasi. Oke, gitu ya. Nah, sekarang gimana kalau dia menentukan daerah hasil ya? Daerah hasil udah diketahui fungsinya Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X tambah 3. Nah, ini apa namanya? Fungsi kuadrat. Kenapa fungsi kuadrat? Lihat pangkat tertingginya. Pangkat tertingginya yaitu pangkat 2. Dengan daerah asal, udah diketahui daerah asalnya. Oke, cara bacanya gimana ini? Bacanya dari tengah ya, Nak. X lebih besar sama dengan min 1, kurang dari sama dengan 4. X merupakan elemen bilangan real. Daerah asalnya diketahui, yang ditanya daerah hasil. Cara yang pertama, kamu daftarkan dulu daerah asalnya. Saya buat di sini ya, DF. Nah, dibilangnya apa? X lebih besar sama dengan min 1. Berarti min 1 ikut ya. Min 1, setelah min 1 berapa? 0, kemudian 1, 2, 3, kurang dari sama dengan 4. Berarti maksimumnya 4. Itu merupakan daerah asalnya. Oke, sekarang dia diketahui fungsinya. Fungsinya apa? Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X tambah 3. Y ini asalnya dari mana? Dari Fx kan? Fx itu sama dengan Y, yaitu X kuadrat kurang 4X tambah 3. Yang ditanya apa? Daerah hasil. Kalau gitu kita udah punya DF, berarti kita mau cari daerah hasilnya. Kita mulai dari F yang terkecil berapa? Min 1. Kita substitusikan, berarti setiap X kamu ganti jadi min 1 ya. Min 1 kuadrat dikurang 4 kali min 1 tambah 3 sama dengan 1. Negatif sama negatif berarti positif. 4 tambah 3 hasilnya berapa? 8. Itu untuk F min 1. Sekarang F 0, berarti setiap X yang di sini kamu ganti 0. 0 kuadrat dikurang 4 kali 0 ditambah 3. Berarti 0 ya kan, dikurang 0 tambah 3 hasilnya berapa? 3. Kemudian F berapa lagi? F1 ganti juga ya, 1 kuadrat dikurang 4 kali 1 ditambah 3. Berarti 1 kurang 4 tambah 3. 1 dikurang 4 min 3 tambah 3. Berarti hasilnya 0 ya. Kemudian F berapa lagi? F2. Kita ganti setiap X-nya 2 ya. Tambah 3. Berarti 2 kuadrat 4 dikurang 8 ditambah 3. 4 dikurang 8 itu negatif 5 ditambah 3 berarti negatif 2. Nah, kemudian F3 berarti 3 kuadrat dikurang 4 kali 3 tambah 3. Sama dengan 9 kurang 12 ditambah 3. 9 kurang 12 itu min 3 tambah 3 berarti hasilnya 0. Kemudian F4 sama dengan berarti 4 kuadrat dikurang 4 kali 4 ditambah 3. Berarti 16. 16 dikurang 16 hasilnya berapa? 0. 0 ditambah 3 berarti 3. Udah dapat kita kan? Coba lihat yang di F2. Saya ada silap ya. Di sini 4 dikurang 8 berapa? Min 4. Min 4 ditambah 3 berarti min 1 ya. Nah, ini dia. Harus teliti kamu ya. Oke, udah dapat kita daerah hasil. Ini namanya daerah hasil. Kenapa saya bilang daerah hasil? Karena kan Fx itu sama dengan Y dan nilai X-nya itu udah kamu ganti sama daerah asalnya. Kalau gitu, daerah hasilnya RF sama dengan kita daftar anggota yang dapat ini dari yang terkecil. Ya, saya tandain kayak gini.
dari yang terkecil. Tapi kalau yang sama nggak usah 2 kali dibuat ya. Yang terkecil berapa? Minus 1. Terus berapa lagi? 0. Kemudian ada 1 nggak? Tidak ada ya. Minus 1, 0. Habis itu berapa dapat lagi? 3. Kemudian maksimumnya 8, ya kan? Karena 3 di sini 1, 2. Ya. Ada yang keselip nggak? Ini ya, kita daftarkan lagi, kita cek. Min 1, 0, 3, 3. Oh, yang hasilnya 3 ada 3 ya. Cukup dibuat 1 aja. Kemudian yang paling tinggi 8. Nah, setelah dapat daerah hasilnya, kan daerah hasilnya itu min 1, 0, 3, dan 8. Ternyata di option tidak ada yang sesuai sama sini. Kamu nggak usah takut. Jadi kita buat batasnya. Cara membuatnya, karena daerah hasil itu tadi apa? Y ya. Berarti Y di mana? Dari tengah. Y. Paling kecil berapa? Min 1. Lebih besar min 1. Paling besar berapa? 8 kan? Kurang dari 8. Y merupakan elemen bilangan real. Cara bacanya, Y lebih besar dari min 1. Pas kan? Min 1 paling kecil. Y kurang dari sama dengan 8. 8 yang paling besar. Gitu ya. Berarti yang di sini jawaban yang memenuhi yang mana? Jawabannya adalah B. Gitu ya. Ini merupakan soal UN ya yang saya ambil. Nah, cukup sekian tentang materi fungsi. Ini masih awal ya. Masih awal kita nge-review pelajaran SMP ya kan, tentang pengertian relasi dan fungsi, kemudian menentukan daerah hasil di mana diketahui daerah asalnya. Ini ya, daerah asalnya ini udah diketahui. Jadi kita tentukan daerah hasilnya. Oke? Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.